Shalom. Berjumpa lagi dengan Kak Fana Dan Kak Esra. Sebelum kita mulai sekolah minggu, marilah kita buka dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Esra. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan beribadah, dan biarlah Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah kami Tuhan, dan biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar dalam ibadah kami, biarlah juga dapat memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian Lingkupiku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku
Shalom anak-anak, gimana kabarnya semua? Sehat-sehat selalu ya. Kembali Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah Roh Kudus. Kembali Engkau mempercayakan kepada kami untuk membawakan mengenai firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi lidah bibir, sehingga kami dapat membawakan firman Tuhan sesuai dengan pesan Engkau. Dan Engkau Tuhan yang mengurapi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau melawat mereka satu persatu dimanapun mereka berada, sehingga mereka selalu dipenuhi dengan roh takut akan Tuhan dan dipenuhi keberhasilan di dalam hidupnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tante Venita kali ini akan membawakan mengenai firman Tuhan tentang Nabi Abraham. Anak-anak pasti semua sudah tahu ya mengenai Nabi Abraham. Nabi Abraham sebelum disebut dengan nama Abraham, dulu Abraham itu bernama Abram, dan istrinya dulu bernama Sarai. Kemudian Tuhan Yesus memakai Abram dan Sarai, dan akhirnya nama mereka diubah oleh Tuhan menjadi Abraham dan menjadi Sarah. Pada waktu itu di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi banyak orang masih menyembah kepada patung-patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di suatu daerah yang bernama Ur Kasdim, ada orang yang suka berdoa, namanya adalah Abram. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abram pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abram dan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Akan tetapi, Tuhan tidak memberitahu Abram kemana tujuan tempat Abram harus pergi. Waktu itu, Bapak Abram berumur 75 tahun dan Bapak Abram mengajak istrinya untuk meninggalkan Ur Kasdim. Walaupun tidak tahu tujuannya kemana, Bapak Abram dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abram dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian, pergilah Bapak Abram disertai para pelayan dan juga Lot keponakannya. Jadi Bapak Abram ini punya keponakan ya anak-anak namanya Lot. Dan akhirnya setelah mereka berjalan beberapa waktu lamanya, mereka tiba di tanah Kanaan. Bapak Abram beserta rombongannya berhenti di pohon Tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham akan memberikan tanah Kanaan itu kepadanya. Kemudian Bapak Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan Yesus di sebelah timur Betel. Dikatakan tadi ya, dalam gambar slide tadi, Bapak Abraham itu anak-anak tidak tahu ke arah mana dia itu harus pergi, ya. Tapi Bapak Abraham dan istrinya tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar terhadap dirinya. Hal ini dapat dilihat di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 3. Yuk kita baca semua. Anak-anak ada kitab suci kan? Kitab sucinya tolong dibuka. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci?
Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam keseharian kita, pasti anak-anak kadang ya menemui sesuatu hal yang mungkin mengecewakan di dalam hati. Seperti contohnya, ini musim sudah hampir 2 tahun ya anak-anak, ada musim pandemi atau COVID. Jadi anak-anak kan tidak bisa sekolah, maksudnya tidak bisa bertatap muka langsung ya dengan teman-teman di sekolah. Namun percayalah bahwa Tuhan di balik semua itu pasti punya rencana di balik musibah COVID-19 ini. Dan anak-anak tetap tekun ya berdoa dan selalu minta perlindungan dari Tuhan. Setiap hari membaca kitab Mazmur 91. Karena dengan anak-anak sering membaca firman Tuhan, maka anak-anak berarti sering bertemu sama Tuhan. Ya, jangan lupa Tante Venita pesan untuk baca setiap hari firman Tuhan. Dan kalau memang anak-anak berkenan, baca firman Tuhan Mazmur pasal 91. Mazmur 91 itu menceritakan mengenai perlindungan di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tuh ada di dalam perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita, maka Tuhan Yesus itu sebelumnya sudah membackup. Kalau di depan kita ada lubang, ini misal ya, kita jalan, di depan kita tuh ada lubang, maka Tuhan itu yang akan meratakan lubang itu. Andai kata Tuhan tidak meratakan lubang itu, Tuhan akan membelokkan kita ke jalan yang lain. Sehingga kita itu tidak akan pernah jatuh. Begitu ya anak-anak, maksudnya tekun terus di dalam membaca akan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan ditutup, marilah kita nyanyi yuk mengenai lagu mengenai Nabi Abraham. Dengerin ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Dan sebagai penutup, sebelumnya marilah kita berdoa ya anak-anak. Tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui Feni Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Roh Kudus Engkau yang akan memimpin anak-anak GBT Galilea dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang murah hati itu yang menyertai mereka, memberi perlindungan buat mereka, sehingga mereka terus akan berhasil di dalam apa yang menjadi kegiatan mereka. Dan sedari dini
mereka diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan pergaulan yang baik, dan Engkau Tuhan yang akan membimbingnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang betul-betul punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Halo dari semuanya, bertemu lagi bersama kalian. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama, dan sekarang kita akan buat aktivitas. Kemarin kakak guru sekolah minggu sudah bagikan aktivitasnya. Ini. Dan juga ini. Tugas kita adalah, terlebih dahulu kita akan mewarnai ini. Setelah mewarnai, baru kita gunting. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita warnai, baru kita gunting sesuai dengan polanya tadi. Setelah itu, kita akan buat gunung. Terserah adik-adik buat seperti apa. Kalau nanti sudah buat gunung, baru kita tempelkan di sini. Oke. Nah, seperti ini gunung yang kakak Dian buat, dan sekarang kita akan tempelkan di sini. Terserah ada pakai lem apa, kalian pakai lem ini. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita tempelkan tadi gambar orang di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu baru kita gunting bintangnya. Setelah kita gunting bintang, baru kita tempelkan di sini. Tapi bintangnya kita gunting sesuai dengan polanya ya. Ini polanya. Seperti ini. Baru kita kasih lem. Baru kita tempelkan di sini. Seperti ini adik-adik. Begitu juga selanjutnya kita gunting ini. Kita tempelkan di sini. Begitu juga selanjutnya ya adik-adik, ditempelkan di sini, di sini, di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kakak harap adik-adik lebih kreatif dari kalian, lebih bagus dari kalian. Nanti kalau udah selesai dibuat, jangan lupa dikirim di grup sekolah minggu sehingga adik-adik nanti dapat poin. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tuliskan jawaban di kolom komentar atau kirim ke WA ya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan reward. Nanti bisa ditukar hadiah loh. Jadi jangan lupa untuk tuliskan di komentar ya. Terima kasih.